Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi bersama Bu Linda. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bu Linda akan menceritakan tentang perkampungan. Jadi di dalam perkampungan itu penduduknya bekerja sebagai petani. Penduduknya memiliki lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Selain itu, penduduk juga memiliki beberapa ternak. Lahan pertanian dan peternakan itu berkembang sangat pesat. Tetapi seiring berjalannya waktu, para penduduk tersebut merubah lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan yang dihuni oleh orang-orang yang ada atau dari luar kawasan daerah tersebut. Jadi lahan yang tadinya ditanami padi-padi sebagai mata pencahariannya kini berubah menjadi perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang dari kawasan di luar daerah tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya lahan-lahan pertanian yang tadinya sangat luas kini berubah menjadi perumahan. Kemudian dampaknya adalah penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani kini berubah, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang becak, ada yang menjadi tukang parkir dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi di perkampungan itu karena adanya perubahan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi perubahan sosial budaya itu apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Apa saja yang berubah? Perubahan cara hidup. Kemudian perubahan pada struktur dan sistem yang ada pada masyarakat. Kemudian segala perubahan pada lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat itu mempengaruhi sistem sosial. Nah, dari sistem-sistem sosial tadi yang berubah, contohnya adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian sikap, perilaku. Jadi yang dulunya menjadi petani, kini sekarang hidupnya berubah. Pekerjaannya berubah, perekonomiannya juga berubah. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan dari perubahan sosial dan budaya. Kemudian dari perubahan sosial budaya tadi dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kecepatan perubahan. Yang kedua, tingkat perubahan. Yang ketiga, perencanaan perubahan. Kecepatan perubahan tersendiri itu dibagi menjadi dua. Kecepatan lambat dan kecepatan yang berlangsung cepat. Yang pertama, kecepatan perubahan sosial yang berlangsung lambat disebut juga evolusi. Ya, disebut evolusi. Kecepatan berlangsung lambat. Evolusi ini tidak begitu terlihat.
Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan yang pasti perubahan itu berlangsung secara lambat. Nah, perubahan sosial yang ini tidak menimbulkan perpecahan karena berubahnya dari sedikit demi sedikit, gitu ya. Nah, dan perubahan yang berlangsung secara lambat ini tanpa rencana, jadi hanya berjalan seiring berjalannya waktu. Seperti itu ya. Kalau kecepatan perubahan sosial yang berlangsung lambat ini biasanya terjadi pada masyarakat primitif atau tradisional. Karena apa? Mereka masih mempercayai ajaran-ajaran nenek moyang. Seperti itu ya. Seperti adat istiadat, kemudian cara-cara berperilaku yang masih menggunakan ajaran nenek moyang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang berlangsung cepat juga disebut dengan revolusi. Nah, yang kedua ini revolusi ya. Faktor pendorongnya apa? Yang pertama, masyarakat ingin mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua, munculnya pemimpin untuk melaksanakan perubahan tadi. Kemudian yang ketiga, masyarakat memiliki tujuan. Yang keempat, terdapat kesempatan untuk memperjuangkan perubahan. Jadi bisa berlangsung cepat itu karena ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorongnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, faktor pendorong itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern itu diakibatkan oleh bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian munculnya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya pertentangan masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan di masyarakat. Itu yang faktor intern ya. Nah, yang kedua adalah faktor ekstern. Apa saja? Yang pertama, itu karena faktor lingkungan fisik atau alam. Biasanya terjadi ketika ada bencana. Kemudian yang kedua, peperangan antar negara. Yang ketiga, pengaruh kontak kebudayaan masyarakat dari luar. Jadi ketika terjadi bencana alam, itu contohnya tanah longsor atau banjir, pasti korban akan berpindah dari tempat asalnya atau mengungsi ke daerah yang baru. Nah, di situ penduduk akan menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di tempat barunya. Seperti itu ya. Kemudian faktor penghambatnya apa? Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua, perkembangan iptek yang terlambat. Kemudian yang ketiga, sikap tradisional. Yang keempat, prasangka terhadap hal baru atau asing. Yang kelima, adat atau kebiasaan. Nah, itu seperti yang tadi itu masyarakat yang masih primitif atau tradisional, bahkan mereka yang sudah pernah merasakan penjajahan. Nah, mereka seolah-olah takut akan terjadi lagi peperangan itu jika ada orang-orang baru masuk ke wilayah mereka. Nah, itulah faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Lalu yang keempat adalah modernisasi di Indonesia. Apa itu modernisasi? Modernisasi itu berasal dari bahasa Latin la modernus.
berasal dari kata modo, itu artinya cara. Kemudian ernus itu artinya masa kini. Nah, modernisasi itu ditandai dengan masyarakat yang memperbarui diri untuk mendapatkan ciri-ciri masyarakat pada masa kini, dan dipengaruhi juga oleh kemajuan teknologi. Seperti itu ya. Kemudian bentuk-bentuk modernisasi itu ada beberapa. Yang pertama, pada bidang teknologi. Contohnya di sektor pertanian. Kalau dulu para petani itu membajak sawah masih menggunakan sapi atau kerbau. Nah, di masa yang sekarang ini, para petani mengerjakan sawahnya atau membajak sawahnya menggunakan traktor. Seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial. Pada bidang sosial ini, cara berpikir masyarakat dan berperilakunya itu juga berubah. Kalau dulu masih mengikuti adat istiadat, sekarang sudah masuk contoh-contoh atau kebudayaan dari daerah barat. Bisa cara berpakaiannya, cara berperilakunya, dengan mencontoh dari warga atau kebudayaan dari barat untuk masuk ke Indonesia. Nah, disitulah terjadinya perubahan. Kemudian yang ketiga itu pada bidang politik. Contohnya apa? Terbentuknya komisi yudisial, mahkamah konstitusi, dan lain sebagainya. Nah, pada bidang politik ini muncul birokrasi atau pembentukan lembaga politik yang baru. Kemudian yang keempat pada bidang agama. Di bidang agama ini, pada masa sekarang, cara dakwah atau diskusi keagamaan lebih efektif melalui media massa. Ada yang melalui televisi, ada yang melalui internet. Jadi penyampaiannya sudah lebih efektif dibandingkan pada masa sebelumnya. Yang kelima, pada bidang budaya. Nah, kalau bidang budaya ini, benda-benda seni pembentukannya lebih maju. Kalau dulu mungkin dicetaknya masih menggunakan tangan. Kalau sekarang sudah ada teknologi yang lebih maju, bisa menggunakan mesin untuk mencetak dari benda-benda kesenian itu. Nah, contoh lainnya pembuatan jalan raya, jembatan, gedung bertingkat, kemudian bangunan-bangunan pada masa kini itu sudah menggunakan gaya-gaya modern. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih dampak modernisasi itu? Pastinya dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita mulai dulu dari dampak positifnya. Dampak positif yang pertama itu berkembangnya iptek, jadi lebih maju lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, kemajuan pada bidang industri dan transportasi. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap. Yang keempat, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Itu adalah dampak-dampak positif dari modernisasi. Lalu dampak negatifnya apa? Nah, yang pertama, dampak negatifnya menjadikan pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individu pada masyarakat. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, pencemaran lingkungan alam. Yang keenam, meningkatnya kriminalitas. Dan yang ketujuh, munculnya kenakalan-kenakalan remaja. Nah, itu adalah dampak negatif dari modernisasi. Mudah-mudahan
anak-anak semua bisa menyikapi dari modernisasi yang ada di Indonesia ini ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bu Linda sampaikan. Banyak kurangnya Bu Linda mohon maaf. Semoga dengan belajar ini kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mensikapi dari dampak modernisasi ini ya. Baik, Bu Linda akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.